Dan sekali lagi, itulah dasarnya Gus Abbas Buntet Cirebon mempunyai catatan yang jelas. Kenapa sekarang Rizik Syihab, Bahar Smith itu ditolak di mana-mana? Jelas. Terjawab sudah PWI LS. Kenapa melakukan penolakan terhadap Rizik Syihab dan Bahar Smith di seluruh Nusantara ini? Bukan alasan untuk membubarkan pengajian. Bagaimana ulasannya? Mari kita bahas. Assalamualaikum sahabat, kita kembali di AW Kertapati Channel. Di luar sana, itu ada opini yang terus dibangun oleh kelompok klan Ba'alwi melalui muhibin-muhibinnya. PWLS adalah Neo PKI, PWLS adalah PKI, dan seterusnya. Tapi mereka tidak bisa menyuguhkan data yang valid dan terverifikasi, hanya sebatas opini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, opini berkembang diduga pihak-pihak yang seharusnya menjadi pihak yang netral, penyeimbang, justru menghalang-halangi pihak dari PWLS untuk melakukan terus penolakan terhadap Rizik Syihab dan Bahar bin Smith. Nah, sebelum kita ulas secara mendalam, coba kita lihat lagi VT yang merupakan penolakan secara masif yang ini belum lama ini ya, ada di wilayah Cirebon. Mari kita simak VT-nya. Bapak kita hormati ya, Pak Kapolres. Namanya kita ajaran Islam ya untuk saling memusuhi umat muslim. Betul Pak, betul. Ya, betul. Yang kedua, ya, Muluran. kita wali songo. Punten Pak, ini di stop aja punten Pak. Bukan saya kurang hormat nih. Nih posisinya pagi sore itu sudah jelas bahwa kami itu menolak Habib. Kedua dia sudah mengakui bahwa Habib tidak akan. Hah? Siap Dan. Ya. Siap. Tadi saya tekankan ya, saya Islam juga Pak. Ya, siapa? Ya. Ya, yang kedua tidak ada yang mengganggu. Bukan tanpa alasan Tidak Pak. Setuju Pak. Saya tidak akan mengganggu Pak. Siap. alasan yang bisa dipertanggungjawabkan oleh PWI Laskar Sabilillah. Ketumnya Gus Abbas Buntet Cirebon tentu sudah mempunyai data yang valid yang bisa diverifikasi, apalagi bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa PWLS terus dengan konsisten melakukan penolakan atas kehadiran si Rizik Syihab atau Bahar bin Smith di wilayah Nusantara ini? Nah, karena Ba'alwi sendiri juga merasa jengkel juga, merasa kesel juga, dan tidak bisa berargumentasi, bahkan dalam tanda petik menyokong pihak-pihak yang seharusnya menjadi penengah atau menjadi yang ya tidak subjektif, artinya objektif, harusnya mengamankan situasi yang seperti itu agar tidak terjadi peristiwa yang berulang seperti yang kemarin antara PWLS dan FPI. Tapi sepertinya di VT tadi juga kok ada muatan khusus ya. Nah, makanya kenapa juga terpengaruh oleh framing atau opini yang dibangun oleh Ba'alwi bahwa PWLS itu PKI lah, membubarkan pengajian lah. Padahal yang pasti ketum dari PWLS sudah membuat semacam himbauan ke seluruh perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bahwa kita punya alasan yang kuat menolak Rizik Syihab dan Bahar bin Smith. Ini tolong didengar. Ya, tolong didengar. Saya tidak mau bermusuhan dengan siapapun.
Tetapi kalau itu salah, mengganggu Kaptipmas, urusan dengan saya. Insya Allah tidak ada permusuhan Pak. Kalau memang acara Habib itu ditiadakan Pak. Jangan di. Yang penting Baliko Pak, Baliko turun. Baliko hanya minta turun Baliko Pak. Tuntutan dari PWLS. Bapak, sebentar, saya tanya. Ya saya tidak dulu saya berbicara Habib atau Kiai. Tidak semua. Sekarang saya tanya, salahnya orang dakwah di mana? Salahnya itu Pak, kurapat Pak, bohong. Anda lihat kan, Viti tadi, coba Anda cermati. Aneh kan? Salah satu anggota PWLS yang di sana, di Cirebon, ditelepon seseorang. Kemungkinan seorang Kapolres yang menelpon. Yang aneh adalah, kenapa muncul pertanyaan, apa salahnya berdakwah? Kenapa membubarin pengajian? Kurang lebih kan seperti itu intinya. Dan sudah dibicarakan terus berulang-ulang oleh Ketum PWLS, Gus Abbas Buntet Cirebon. Dan saya pun juga pernah mengkonfirmasi langsung kepada salah satu pengurus PWLS pusat, Tubagus Mogi, bahwa PWILS tidak punya agenda, tidak punya tujuan, atau bahkan ini dikatakan operasi hitam, membubarkan sebuah pengajian. Haulkah, sholawatankah, dan seterusnya. Ini kan framing dari Balawi gitu loh. Opini yang dibentuk terus, dibangun terus. Yang ditolak itu Rizik Syihab atau Bahar bin Smith. Titik, nggak ada yang lain. Bukan pengajiannya. Kenapa seperti itu? Ya, kenapa punya alasan seperti itu? Jadi sekali lagi, yang ditolak itu subjeknya, bukan pengajiannya, bukan sholawatannya. Aneh kenapa ada pertanyaan seperti ini. Ini kan nggak objektif. Padahal dia penegak hukum loh. Nah makanya saya bilang yang di awal tadi konten ini, Ketua Umum Laskar Sabilillah atau PBI Laskar Sabilillah itu punya catatan khusus yang menjadi alasan yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa kedua orang itu yang ditolak di mana-mana oleh PBI Laskar Sabilillah, Rizik Syihab dan Bahar Smith itu punya catatan tersendiri. Nah makanya coba Anda simak lagi, alasannya apa sih sebetulnya? Katanya dipertanggungjawabkan dan sebelum iya jelas ada datanya gitu loh, by data, bukan hanya by bacotan gitu loh. Menolak si Rizik Syihab dan Bahar bin Smith. Nah, ini akan saya suguhkan sebuah jejak digital dari Rizik Syihab dan Bahar bin Smith. Saya tidak punya hak untuk mengatakan kedua orang ini sebagai residivis, karena saya bukan penegak hukum. Tapi dari jejak digital yang ada ini, Andalah yang nanti akan menentukan. Dan inilah yang menjadi salah satu alasan yang kuat kenapa PBI Laskar Sabilillah menolak keras dan akan terus melakukan penolakan-penolakan di seluruh wilayah Indonesia munculnya si Rizik Syihab dan Bahar bin Smith di panggung-panggung yang dilabeli agama. Jejak hukum kedua publik ini ya, yang masih mempunyai banyak pengikut atau muhibin akut, bukan hanya oleh grassroots sebagai pengikut akutnya, tapi diduga juga banyak orang-orang birokrasi yang hari ini mungkin ada di Kabinet Merah Putih yang masih menjadi muhibin dua orang ini. Yang pertama, rekam jejak Rizik Syihab. Kasus kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Rizik Syihab
dijatuhi hukuman 8 bulan terkait kasus kerumunan yang terjadi di Petamburan, Jakarta karena melanggar aturan karantina kesehatan pada tahun 2021. Nah, berita ini dimuat di Kabar 24, kabar24bisnis.com. Ini profil Rizik Syihab dan rekam jejak kasus yang menimpanya. Kemudian yang kedua, kasus penyiaran berita bohong, hoax tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Ini awalnya divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kemudian perkaranya ditolak banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, Mahkamah Agung kemudian mengurangi hukuman menjadi 2 tahun penjara pada November 2021. Informasi ini didapat dari bisnis.com. Nah, 2 jejak digital Rizik Syihab tadi itu juga menjadi tartan khusus buat Ketum PBI Laskar Sabila. Ya jelas, 2 kali melakukan pelanggaran hukum. Kemudian berikutnya, jejak digital Bahar bin Smith. Yang pertama, kasus penganiayaan anak 2 remaja pada Desember 2018. Bahar bin Smith dilaporkan dan kemudian divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap 2 remaja pada Desember 2018. Ini dimuat oleh ID wikipedia.org. Yang kedua, kasus penganiayaan sopir taksi online pada September 2018. Bahar kembali divonis 3 tahun penjara, 3 bulan penjara pada Juni 2021 atas tuduhan penganiayaan terhadap seorang sopir taksi online. Kemudian ia dibebaskan pada November 2021 yang dimuat di beritaterkini.com. Yang ketiga, kasus penyebaran berita bohong atau hoax. Pada Agustus 2022, Bahar bin Smith dijatuhi hukuman 6 bulan 15 hari penjara dalam kasus penyebaran berita bohong dari tuntutan jaksa selama 5 tahun yang dimuat di tempo.com dan detik.com. Nah, coba kita melihat opini yang dibangun oleh klan Ba'al sendiri ya, untuk menutupi 2 orang ini, bahwa jejak digitalnya pernah dijatuhi hukuman dan menjalani penjara. Tapi Ba'alawi sendiri membuat framing yang pertama kali pastilah kepada muhibin-muhibinnya, bahwa 2 orang ini telah memperjuangkan keadilan. Jadi di penjara itu dalam rangka memperjuangkan keadilan, melawan kebatilan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ada informasi bahwa sampai detik ini, khususnya Bahar bin Smith, terkait kasus persekusi di Kompleks Grand Wisata Kota Bekasi, di kediaman Gus Adin Arifin, kasusnya tidak berhenti loh. Kasus masih tetap jalan atau on. Cuman saya pernah mengkonfirmasi salah satu tim kuasa hukumnya, tapi beliau-beliau belum bisa menjawab saat ini. Yang dijawab hanyalah kepastian bahwa kasus Bahar bin Smith yang sekarang diproses di Polda Metro Jaya tidak pernah dicabut tuntutannya, jadi masih terus on progress. Nah, berikut ini ringkasan singkatnya ya. Rizik Syihab itu melakukan kasus apa, kemudian divonis berapa tahun. Rizik Syihab, kasus yang pertama, kerumunan COVID-19 dan hoax tes swab RS Umi, vonis dan hukuman
divonis 8 bulan dan 2 tahun dikurangi masa tahanan. Kemudian Bahar bin Smith melakukan kasus melakukan penganiayaan anak, sopir online dan hoax. Divonis 3 tahun, 3 bulan, dan 6,5 bulan. Kemudian coba kita mencari tahu, apakah Rizik Syihab itu juga ada jejak digitalnya melakukan ujaran kebencian, tapi tidak pernah dipenjara. Nah, ini ada beberapa jejak digital dan jelas sumbernya. Ini bukan saya ngomong ya. Oke, mari kita suguhkan. Informasi mengenai jejak digital Rizik Syihab terkait dugaan ujaran kebencian atau hate speech dan klaim bahwa tak pernah dipenjara karena hal itu. Fakta singkat. Rizik Syihab pernah beberapa kali dipenjara, tetapi bukan karena ujaran kebencian. Yang pertama, menjalani hukuman 7 bulan pada tahun 2003 karena mengerahkan massa menyerang tempat hiburan di Jakarta, hiburan malam. Yang kedua, divonis 1,5 tahun penjara pada tahun 2008 atas kasus penyerangan terhadap Konvensi Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau disingkat AKKBB di Monas. Sumber dari Wikipedia. Ia tidak pernah dipenjara secara hukum khusus karena kasus ujaran kebencian meskipun tetap dituduh menyebarkan ujaran kebencian. Penjelasannya adalah beberapa penelitian menyatat bahwa meski terdapat banyak bukti bahwa Rizik Syihab melakukan ujaran kebencian, misalnya menyampaikan seruan anti-Ahmadiyah, merendahkan pluralisme, LGBT, dan simbol negara, ia tidak pernah diusut atau dipidana secara hukum berdasarkan Undang-Undang Hate Speech. Ini sumbernya dari Wikipedia juga. Ringkasannya, aspek dan fakta. Apakah pernah dipenjara Rizik Syihab? Faktanya ya, tapi bukan atas dasar hate speech. Kemudian, alasan Rizik Syihab dipenjara sebelumnya, faktanya penyerangan, pelanggaran ketertiban umum. Kemudian, apakah dugaan ujaran kebencian? Sekarang kita beralih kepada jejak digital Bahar Smith. Jejak ujaran kebencian atau hate speech yang dilakukan oleh Bahar bin Smith. Yang pertama, laporan polisi dan proses hukum antara tahun 2018 hingga 2021. Pada November-Desember, kisarannya ya, antara November dan Desember 2018, Bahar dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Presiden Jokowi, termasuk menyebutnya pantai dan menyatakan Jokowi hanya memakmurkan kelompok tertentu berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis atau Undang-Undang 40 tahun 2008, Undang-Undang ITE, serta pasal penghinaan terhadap penguasa. Yang kedua, kasus hoak dalam ceramah. Bahar dituntut 5 tahun penjara pada Juli 2022 oleh jaksa di Pengadilan Negeri Bandung atas kasus penyebaran berita bohong atau hoax dalam ceramahnya. Meski dikategorikan lebih sebagai hoax, ini juga terkait konten yang menimbulkan keresahan dan dinilai berada di ranah ujaran kebencian. Ini dimuat oleh Antara News Sultan. Berikutnya, kajian akademis. Penelitian menyatakan bahwa Bahar melakukan hate speech melalui ceramah di YouTube, termasuk terhadap Presiden Jokowi. Penelitian ini menyoroti
tentang faktor penyebab dan efek dari ujaran kebencian tersebut yang dimuat di repositori UIN Jakarta. Kita beralih sekarang ke jejak digital, masih Bahar bin Smith, soal persekusi dan sweeping. Yang pertama, aksi sweeping dan penyerangan. Bahar dikenal sering melakukan sweeping atau razia maksa gitu, terhadap tempat hiburan seperti Cafe The Mods di Jakarta pada tahun 2012. Bersama ratusan pengikut bersenjata tajam, aksi ini merupakan bentuk tindakan memaksakan ideologi agama atas warga lain. Kedua, konflik terhadap kelompok minoritas. Pada tahun 2010, Bahar juga terlibat dalam penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah dan terlibat dalam kerusuhan Koja Mbah Priok di Jakarta Utara. Sekarang ringkasannya dan status penahanan. Perbuatan dan status hukum. Ujaran kebencian atau hate speech terhadap presiden dan kelompok tertentu dilaporkan, diproses antara tahun 2018 hingga 2022. Belum ada vonis final terkait hate speech itu sendiri. Penyebaran hoax dalam ceramah. Bahar dituntut 5 tahun penjara tahun 2022. Kemudian sweeping dan penyerangan atas dasar agama. Bahar terlibat dalam aksi demonstrasi dan sweeping, status hukum pernah ditahan sebelumnya terkait penganiayaan anak dan sweeping. Kemudian penjara. Bahar pernah menjalani hukuman 3 tahun atas penganiayaan anak dan proses untuk hoax masih berlanjut. Kesimpulan singkat, Bahar bin Smith pernah dilaporkan dan diproses secara hukum atas dugaan ujaran kebencian, termasuk menggunakan SARA dan IT. Namun belum ada vonis yang ditetapkan secara final untuk delik tersebut. Ia juga pernah dituntut atas penyebaran hoax dalam ceramah dengan tuntutan 5 tahun penjara. Selain itu, ia terlibat dalam aksi sweeping, mempersekusi kelompok atau tempat hiburan, serta penganiayaan terhadap anak dengan vonis penjara 3 tahun untuk kasus penganiayaan. Jadi, ya, dia pernah dipenjara, tetapi bukan karena hate speech secara resmi, melainkan karena tindak kekerasan dan penganiayaan, sementara kasus ujaran kebencian masih dalam proses hukum, termasuk mempersekusi di kediaman Gus Adin Arifin itu tetap proses hukumnya berlanjut. Perbuatan Bahar bin Smith mempersekusi rumah kediaman Gus Adin Arifin di Grand Wisata Kota Bekasi Kloster Riverton sengaja ini dinaikkan lagi supaya publik tuh ingat. Dari kronologi di depan tadi ya, saya bicarakan mengenai jejak digital 2 orang ini, Bahar bin Smith dan Rizik Syihab. Pertanyaannya, kenapa masih banyak pengikutnya? Apa karena mereka termakan oleh framing dan doktrin bahwa jejak digital yang mengatakan Rizik Syihab, saya tidak mengatakan loh ya, sekali lagi, Bahar bin Smith, saya juga tidak mengatakan loh ya, karena saya tidak punya kapasitas mengatakan sebagai residivis. Tapi kenapa masih saja ya, sesuai yang saya bilang tadi, doktrin Balawi bahwa Bahar pernah dipenjara, Rizik pernah dipenjara, tapi untuk memperjuangkan kebatilan, melawan koruptor, melawan oligarki, telek benjret. Ya mungkin memang itu cara Balawi mendoktrin orang-orang dungu, orang bodoh. Dan sekali lagi, itulah dasarnya Gus Abbas Buntet Cirebon mempunyai catatan yang jelas. Kenapa sekarang Rizik Syihab, Bahar Smith itu ditolak di mana-mana? Jelas.